أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah yang terus Allah curahkan kepada kita semua hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa juga salawat beriring salam terus kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan alam Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kajian ilmu kita akan disampaikan oleh imam kita yaitu Ustaz Alam Mahardika Muhammad tentang talaqi Al-Quran. Untuk itu, marilah sebelum kita mulai kajian kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji serta syukur kita senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, berikan kita rezeki, kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. InsyaAllah pada kajian hari ini kita akan melanjutkan kajian talaqi kita Al-Quran, yaitu kita melakukan tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran. Maka dari itu kita harapkan kepada jamaah sekalian untuk segera mengambil mushaf atau Al-Quran bagi yang belum mengambil.
Silakan diambil dulu Pak Qurannya bagi yang belum pegang. Sudah pegang semua Pak? Kita terakhir surat apa? Kalau tidak salah Al-Kautsar ya? Terakhir ya? Tapi saya mau tanya, waktu itu ketika pertemuan pertama tahsin Al-Fatihah itu sama saya enggak gitu? Ada yang masih ingat? Tahsin Al-Fatihah? Bukan sama saya? Kalau gitu insya Allah pada hari ini kita akan kembali ke surat Al-Fatihah ya, di paling depan dalam Al-Quran halaman pertama. Karena waktu itu ternyata Al-Fatihahnya bukan sama saya, bukan masalah, tidak apa-apa, tapi untuk ya mengulang kembali bacaan kita karena Al-Fatihah sangat penting Pak. Sudah dibuka semua Pak ya? Baik. Surat Al-Fatihah itu Al-Fatihah. Jangankan kita membaca dulu suratnya, nama suratnya aja Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Fatih pakai ha, hanya pakai ha, berarti Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah ya. Nah, surat ini, surat Al-Fatihah ini artinya apa Pak? Pembuka. Dari kata fataha yaftahu, fatah artinya membuka, fatih pembuka, Fatihah ya, pembuka juga dalam kata muannats dalam bahasa Arab. Al-Fatihah ini, kata Al-Fatihah muncul dari mana? Kenapa? Karena biasanya suatu surat itu dinamakan dengan surat tersebut itu dengan adanya suatu kata dalam surat tersebut biasanya, tapi nggak semuanya. Misal contoh surat An-Nas. Kenapa surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nas sampai habis. Makanya dikasih surat namanya An-Nas. Al-Falaq, kenapa kasih nama surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab, kenapa? Tabat yada abi lahabin wa tab. An-Nasr, kenapa? Idza jaa nasrullah wal fath. Al-Kafirun, kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kautsar, kenapa? Inna a'tainakal kautsar. Al-Ma'un, kenapa? Wa yamna'unal ma'un. Quraisy, kenapa? Li ilafi Quraisy. Al-Fil, karena alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Humazah, wailul likulli humazatil humazah. Al-Asr wal 'asr. At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Al-Qari'ah, al-Qari'ah. Al-'adiyat wal 'adiyati dhabha. Az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Al-'alaq, khalaqal insana min 'alaq. At-tin wat-tini waz-zaitun.
Ad-duha, wad-duha, dan begitu banyak. Bahkan Al-Baqarah termasuk. Al-Baqarah itu diambil kata Al-Baqarah dari kisah Nabi Musa. Ya, di ayat 60-an ketika Allah berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ketika Musa memanggil kaumnya bahwasanya Tuhanmu telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Dan karena memang sapi betina itu dalam satu Quran hanya disebutkan di situ aja, setahu saya. Nah, sehingga menjadi khas. Kalau Al-Baqarah ya pasti di surat ini gitu. Makanya dikasih nama Al-Baqarah. Kayak Al-Lahab, gak ada kisah Abu Lahab. Bahkan kata Abu Lahab dalam Quran kecuali di surat Al-Lahab, makanya dikasih nama Al-Lahab gitu. Tapi ada beberapa surat yang modelnya tidak dinamakan dengan metode seperti tadi. Contoh, surat Al-Ikhlas. Ada kata ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas, Pak. Kenapa dikasih nama Al-Ikhlas? Anda bisa jawab? Kenapa? Ikhlas nggak dikasih, jadi ikhlas gitu namanya. Karena nggak dikasih nama jadi ikhlas gitu, Pak ya. Itu pendapat Bapak ini. Ada lagi, Pak? Karena isinya menjadi karena tentang mengisahkan Allah, memurnikan keesaan Allah. Murnikan keesaan Allah. Isinya tentang tauhid. Nah, terus kenapa ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan. Campur dari syirik tauhid. Ya. Tauhid, masya Allah. Bagus. Itu benar, Pak. Karena dalam bahasa Arab, khalis artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan. Kenapa dikasih nama memurnikan? Kenapa? Karena isinya itu surat Al-Ikhlas itu memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung, meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, tidak perlu diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Ini ayat turun ketika ada orang Yahudi kalau tidak salah bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, siflana rabbak." Jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu itu. Aturan ayat ini menjelaskan tentang pemurnian tauhid. Maka dikasih nama ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Karena di situ memurnikan tauhid. Dan ini, Pak, hikmah masya Allah. Surat pendek, jelas padat menjelaskan tentang akidah Islam dan akidah seluruh para nabi dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW dalam satu surat yang pendek, ditaruh di belakang Al-Quran, ya. Dan sekarang orang-orang non Muslim mayoritas ketika mau belajar Al-Quran, kan mereka buka Al-Quran itu dengan seperti baca buku biasa, Pak. Baca buku biasa itu kan dari kiri, ya kan? Al-Quran dari kanan. Akhirnya mereka buka halaman paling belakang jadinya. Orang-orang non Muslim nih, Pak. Dan ini banyak kisahnya. Jadi mereka ada yang sedang kepo dengan Al-Quran, apalagi semenjak kejadian perang di Gaza, ya. Sejak kejadian di Gaza sejak 7 Oktober kemarin, banyak orang yang mulai mencari Al-Quran, bertanya, dikasih Al-Quran, mereka buka Al-Quran dari belakang, kan baca dari atas, ya kan, dari atas sebelah kiri bagian belakangnya, mereka kira itu bagian depan, langsung muncul Al-Ikhlas. Itu apa? Baru buka Quran, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan dia. Langsung jelek.
Orang Kristen misal, kepo apa sih Islam? Ya. Langsung pluk, baru buka. Misal dia dapat info, Al-Quran itu dari kanan nih, bukan dari kiri. Berarti Anda baca dari belakang, bukan dari depan. Kebalik ente. Baca dari depan. Akhirnya dibaca bukan dari depan. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Dan ini juga luar biasa. Maknanya Al-Fatihah. Ya, kalau kita pernah bahas kajian tafsir itu, indah. Tafsir surat Al-Fatihah ini, Masya Allah. Nah, kalau tadi Al-Ikhlas dikasih nama ikhlas karena pemurnian. Pertanyaan Al-Fatihah, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Ada yang bisa jawab? Kalau Al-Fatihah ini, itu yang kasih nama siapa? Apakah Allah dan Rasulnya atau ulama? Ada yang bisa jawab, Pak? Dan kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Silakan jawab, Pak. Ibu Al-Quran. Kenapa dia dikasih nama Al-Fatihah? Karena Pak, Ibu Al-Quran. Siapa yang kasih nama? Ulama atau dari Allah dan Rasulnya, atau ada hadis atau Quran? Ulama, Pak. Baik, ulama. Ini jawab ulama. Masya Allah. Ada lagi yang punya jawabannya? Ya? Ulama. Baik. Jadi sebelum kita jelaskan kenapa dia dikasih nama Al-Fatihah, kita jelaskan dulu itu yang kasih nama ulama atau Allah dan Rasul. Dia disimpulkan dikasih nama Al-Fatihah itu bukan dari ulama, tapi dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang kasih nama itu sebagai Al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwasanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau pembuka kitab tersebut, atau Al-Fatihah, pembuka. Ini kata Nabi SAW, jelas Fatihah, beliau pakai nama Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, alias gak diterima salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini berarti saya kasih nama Rasulullah SAW. Berarti penamanya adalah syar'i, alias berdasarkan dalil, sehingga kasih nama Al-Fatihah itu adalah wajib dari Rasulullah SAW. Itu siapa yang kasih nama. Sekarang kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Silakan, Pak. Pembukaan ayat. Baik. Sedikit lagi. Pembukaan Al-Quran. Al-Quran pertama dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Pertama dia adalah pembukaan Al-Quran, kedua dia adalah pembukaan sholat. Jadi apa? Pertama dia adalah pembukaan Al-Quran, kedua dia adalah pembukaan sholat. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu dikasih nama Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka dari Al-Quran dan pembuka dari sholat. Kurang lebih seperti itu. Kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Ya, itu seluk-beluk sedikit ya mengenai surat Al-Fatihah. Sekarang kita buka semuanya surat Al-Fatihah. Sudah buka insya Allah ya, bagian terdepan dari Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah. Baik itu sholat biasa maupun sholat terpendek. Apa Pak sholat terpendek, Pak? Sholat paling pendek apa? Sholat jenazah, betul, Pak. Betul kan? Sholat jenazah. Nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, oke? Berdiri aja, tetap baca Al-Fatihah di takbir pertama, kan begitu? Di takbir pertama iya.
Maka dari itu apa? Al-Fatihah di semua sholat wajib. Gak ada Al-Fatihah maka tidak ada sholat. Nabi itu menarasikan mirip. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat di antara kalian sampai dia berwudu kalau dia berhadas. Terus Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang gak baca Al-Fatihah. Berarti apa? Menunjukkan gak baca Al-Fatihah berarti dia tidak sah sholatnya. Para ulama berbeda pendapat apakah Al-Fatihah pada satu rakaat saja atau pada seluruh rakaat. Itu ada perbedaan pendapat ulama yang kita tidak bahas di sini. Intinya kalau mau cari selamat baca Al-Fatihah di setiap rakaat itu jalan cari selamat ya. Kalau kita bahas jadi panjang, jadi bahas itu kita nggak jadi talaki. Baik, sekarang kita masuk ke surat Al-Fatihahnya. Ya, kita buka masing-masing semuanya surah Al-Fatihah. Baik. Saya bacakan, silakan diikuti oleh jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebelumnya mohon maaf sedikit kalau huruf mim dan dunnya agak kurang jelas karena agak mapat sedikit ya Pak, terkadang subuh-subuh. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ini a'udzubillah sudah sering kita bacakan di setiap talaki ini ya. Ain itu harus terpisah dengan hamzah. A'udzu, jangan a'udzu. A'u. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang paling sulit. Gak bisa gak apa-apa. Ya sebenarnya kalau bisa dihindari, tapi ini kesalahan kecil sehingga kalau salah pun tidak fatal. A'udzu itu huruf ain tidak masuk hidung. Jadi mau dibuka hidungnya, a'u dengan ditutup sama aja. A'u. Nah, coba a'u buka Pak, buka dulu. A'u. Tutup hidungnya rapat. A'u. Boleh. Itu berarti masuk hidung. Sedangkan huruf ain tidak boleh masuk hidung. Jadi sama. Dibuka hidungnya a'u dengan ditutup a'u sama. A'u sama, nggak ada bedanya karena dia hanya masuk dari mulut ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya itu huruf ain itu letaknya di tengah tenggorokan, makhraj, tempat keluar pabriknya itu di tengah tenggorokan. Maka ketika huruf ain itu kita ucapkan kita hanya mundurkan tengah tenggorokan, jangan mundurkan pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Jangan. Kenapa? Karena kalau pangkal lidah ikut mundur, saluran udara ke mulut nutup sehingga dia lari ke hidung. Maka a'u bukan a'u. Kalau lidahnya ikut gerak, pasti nutup mulutnya sedikit, meskipun sedikit, ntar sisanya akan keluar dari hidung. Maka dari itu a'u itu tengah tenggorokan aja. A'u. Makanya jakun yang gerak, bukan pangkal lidahnya. A'u. Tutuplah. A'u. Ada jadi ada jadi itu masuk Jadi jangan sampai masuk kita sudah sering jelaskan di setiap pertemuan. Tapi itu yang pertama. Yang kedua kita lanjutkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga sudah sering kita baca ya setiap talaki. Tapi kalau bismillah di Al-Fatihah ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Beda dengan Anas Al-Falaq, Qul huwallahu ahad,
itu bismillah tidak masuk dalam surat, dia hanya sebagai pembuka untuk baca surat. Sedangkan di Al-Fatihah dia termasuk bagian dari ayat pertama menurut mazhab, 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Adapun Imam Malik itu mengatakan Al-Fatihah tidak termasuk dari bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah, tapi ayatnya tetap 7, Pak. Loh, kok gimana nih? Bismillah nggak masuk tapi tetap 7. Kalau kita lihat di Quran, Pak, sekarang kita lihat di Quran kan bismillah 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, ar-rahmanir rahim 3, malik yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Imam Malik pendapat beliau bismillah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, tapi ayatnya tetap 7. Gimana, Pak? Apa ini bagi 2? Ayat terakhir, betul. Betul, Pak. Insyaallah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Pendapat Imam Malik. Maka dari itu di pendapat Imam Malik ketika sholat Al-Fatihahnya tidak dibaca sama sekali. Gak dibaca jahar, bahkan gak dibaca sama sekali bismillahnya, gak ada baca. Jadi Allahu Akbar, baca iftitah, langsung bismillah, tapi langsung alhamdulillah, bismillahnya tidak dibaca sama sekali. Kalau mazhab Hambali dibaca tapi sir pelan, dibaca pelan, kayak ana atau kita biasanya di masjid ini baca kan udah apa, Allahumma ighfirli min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad, selesai baca iftitah, baca bismillahnya kecil, alhamdulillah. Ya, kalau mazhab Syafi'i dibaca dan dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai habis. Ya, kalau Imam Malik enggak. Nah, Imam Malik malah enggak masuk sama sekali bismillah itu. Jadi dia adalah surat tersendiri menurut Imam Malik. Tapi bismillah itu ada, ayatnya ada, tapi dia tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi dia surat sendiri gitu. Bismillah, surat basmalah. Tapi itu pendapat beliau, tapi oleh murid-murid beliau nggak dipakai lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita nggak bahas panjang. Kemudian kita lanjut masuk ke Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha alhamdu, ha bukan alhamdu, alham. Ya, ini beda ya, ha dengan ha itu dua huruf yang berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Lam ka'in disambung. Rabbil A, bukan Rabbil A. Itu ada e-nya. Kalau ada e-nya berarti mantul alias qalqalah. Qalqalah huruf lam apakah termasuk huruf qalqalah, Pak? Nah, huruf qalqalah apa aja? Baju di toko. Baju di toko. Ingat ya, Pak, baju di toko, bukan di toko. Kalau di toko berarti ada hamzahnya di belakang. Ini sering saya bilang ke, ya saya ajarin kalau di sini, Pak. Kalau di Jakarta sana di toko orang nggak ngerti. Saya bilang di sini di toko. Kenapa? Kalau di toko berarti ada hamzahnya di belakang. Berarti hamzah jadi masuk qalqalah gitu. Jadi baju di toko. Apa aja? Ba, jim, dal, toko. Lam masuk enggak? Anda. Berarti apa? Berarti jangan Rabbil A. Itu mantul namanya. Jadi Rabbil A. Terus ya. Rabbil A. Rabbil A. Rabbil A. Coba Pak. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin.
Iya, Masya Allah. Kita ulang lagi satu ayatnya sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tayyib. Sedikit ketika ni Ar-Rahmani, jangan jadi Ar-Rahmanir, karena rohnya tebal, jangan ikut. Jadi bukan Ar-Rahmanir ni Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu diperhatikan ketika ain sedap sukun, kayak na'budu, ainnya jangan hilang. Jadi bukan na'budu, itu kan hilang ya. Sedangkan huruf yang boleh hilang ketika dia diucapkan, termasuk ketika waqaf, itu hanya beberapa huruf. Itu ajid, qatib, bakat. Ajid, qatib, bakat. Hamzah, jim, dal, qa, ta, ba, ka, ta. Huruf-huruf ini ketika dia sedang di tasydid dia hilang. Ketika dia sukun dia hilang dulu, baru muncul sifat-sifat berikutnya. Contoh, misal contoh Hamzah ketika tasydid ba hilang, ya kan? Ketika dia waqaf ba hilang. Ketika huruf to ba to hilang kan ketika tasydid. Beda sama sin, bas kan ada tuh. Kalau to hilang. Ketika dia sukun jadinya qalqalah, balqo. Kan ada satu waktu dia hilang, balqo. Huruf qa juga begitu, balqo. Huruf kaf, ya, bak hilang dulu di baru ada angin, habis. Huruf ta, bad dia hilang dulu, bad syiddah baru ada angin. Jadi bukan bad tapi bad, berhenti dulu baru ada angin. Huruf ain enggak termasuk, jadi jangan na'budu, harus na'budu. Jadi dia enggak boleh hilang. Na'budu. Tapi bukan juga na'budu, itu jadinya nun panjang. Na'budu. Jadi na'budu boleh juga. Na'budu boleh juga. Begitu juga ketika nasta'in, enggak boleh ada syiddah. Jadi jangan nasta'in. Meskipun tempatnya misal udah benar, Pak, di tengah tenggorokan nih. Bukan nasta'in tapi nasta'in. Sudah di tengah tenggorokan, tapi kalau masih hilang berarti dia salah. Nasta'in, jadi dia ngalir, tapi enggak juga terlalu ngalir. Nasta'in enggak. Jadi enggak nasta'in, enggak nasta'in. Tapi nasta'in, yang sedikit menutup tapi masih harus ngalir gitu. Itu sifat huruf ain. Namanya sifatnya sifat tawassut atau bainiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Perhatikan di sini, si. Bukan shi atau jadi shi, bukan sin jadi sin. Bukan juga sui dimonyongkan, salah. Bukan si. Mau saya senyum Pak selebar apapun tetap si, tetap tebal.
Si. Kenapa bisa demikian? Karena hurufnya dihasilkan dari pangkal lidah. Pangkal lidahnya naik begini, Pak. Lidah ini kalau dari samping kita lihat, Pak, lidah. Di mukanya ada di sana. Ini kita lihat dari kiri. Ketika sin itu dia gini, Pak, datar. Ujungnya naik sedikit, ke punggung lidah, ujungnya ke bawah. Coba sin, ya kan? Ujungnya ke bawah, ya kan? Ke bawah. Shot dia habis begini, pangkalnya naik. Si, semua huruf yang tebal dalam bahasa Arab, Pak, itu dihasilkan karena pangkal lidahnya naik. Semuanya. Si, boy, pi, vi, ya, qi, khi, ri, itu kan pangkal lidahnya naik semua itu. Si, jadi pangkal lidahnya naik. Si, ya. Ihdinas sirata. 1, 2, 3. Baik. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Baik. Sekarang dari to ke lam. To tebal, lam tipis. Tol. To tebal, lam tipis. Bisa menjadi tol. Ihdinas siratal. Lam kita tuh rata-rata tebal, Pak, ya. Saya sudah sering sampaikan di sini kan, terutama kita yang rata-rata orang Minang, Pak. Nah, itu biasanya tebal, lebih low. Coba kalau saya bilang bilo itu pakai L-nya lam kayak lam Arab. Bilo, aneh nggak, Pak? Dalam lamu aneh nggak? Ini entah telinga saya nih, yang saya dengar nih banyak L di Minang tuh banyak agak tebal, rada tebal. Kalau di Sunda kebanyakan tipis. Nah, makanya kalau orang Sunda bisa, aduh lupa itu meni lila, lagi tipis, Pak. Kalau di Minang kan rada tebal. Makanya ketika to tebal nih, lam tipis, jadi pol, lamnya harus tipis, jangan ikut tebal. Pol, gimana caranya? Pangkal lidah harus datar, terus lidahnya ini di depan nyebar, Pak, jangan musat ke tengah. Pol, coba makin ke tengah, makin merucut, makin tebal dia, Pak. Itu L Indonesia tuh. Ini saya kerucutkan ujungnya ya, tajemin segitiga ke depan. Makin lebar. Ya kan? Jadi ihdinas siratal. Lihat, Pak, nih, lidah aja depannya kebuka semua. Dan begitulah semua lam dalam bahasa Arab dan di Quran, kecuali pada kata Allah, itu berbeda sendiri. Pada kata Allah, Allahu la ilaha illa huwa, qul huwallah, itu berbeda. Nanti kita bahas di pada tempatnya kalau ada kesempatan, insyaallah. Ya. Kalau lam lebar, siratal, jadi habis po tebal naik, lam langsung turun lebar. Coba siratal. Siratal, bukan shiba, itu jadi shin. Depannya sama kayak sod, kayak sin persis. Belakangnya aja yang beda pangkal lidahnya. Siratal. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim jadi kaf, bukan juga mustaqim. Ya, jadi bukan mustaqim, bukan juga mustaqim jadi kaf. Awas, tetap mundur ke belakang. Ti. Coba, Pak, ti. Bukan oi. Ti. Jangan sampai ada ei-nya.
Jadi kalau kita nanti belajar sifatul huruf, ada namanya sifat itbaq. Itbaq itu dia nutup. Makanya kalau kasroh dia ada sisa itu cuma 4 huruf, Pak. Yang kasroh ada sisa nya tuh, ada tebal-tebal, itu hanya 4 huruf. Si, bi, ti, ri, sodo, tobo. Si, bi, ti, ri. Sisanya yang meskipun dia tebal ketika fathah, tapi dia di luar itbaq, kayak huruf ko, ro, kho. Ketika kasroh jadi tirihi. Makanya kita bil akhirati, kita baca akhirati atau akhirati. Yang fid dunya wal akhirah atau akhirah. Akhirah biasa huruf kha. Begitu juga huruf gha. Ghisha bukan ghaisha, ghisha. Begitu juga huruf qaf, mustaqim. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ini shot harus shot, Pak. Kenapa harus shot? Jangan sampai jadi sin. Kalau jadi sin, dia itu nanti pindah ke qiraat lain. Jadi ada qiraat lain bacanya itu ihdinas sirat pakai sin. Ada baca ihdinas zirata. Jadi huruf namanya shot al-musyammah bukan dha. Ihdinas zirata. Zai. Bukan dha ya, kalau dha kan zai. Ini zai tapi tebal. Namanya as-shad al-musyammah. Jadi ihdinas zirata. Itu ada yang baca ihdinas sirata. Jadi kalau kita baca ihdinas pakai sin, ihdinas sirata, kita bacanya pakai sin. Maksudnya pakai shad, ihdinas sirata. Jangan juga lari jadi shin. Ini lebih parah lagi, Pak. Kenapa? Kalau kita lari dari shad ke sin biasa, sin, itu kita lari dari satu qiraat hafaz ke yang lain. Kalau ihdinas sirata itu lari ke nggak ada qiraat yang bacanya pakai shin. Jadinya lebih fatal, lebih parah. Itu kalau kita baca ihdinas sirata. Jadi ihdinas sirata. Tapi kita lanjut ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama an, hamzah pakai an. Yang kedua baru ain. An'amta. Bukan an'amta, itu ain dua-duanya. An, yang pertama an, biasa pakai hamzah. An'amta. Iya, jangan kebalik, bukan an'amta, harus kebalik. An'amta. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati pada kata maudhu. Bukan, ini di antara kesalahan kita mayoritas orang Indonesia, Pak. Pertama, baca makhluk itu makdub. Dibaca maknanya mak. Jadi gha-nya itu enggak alir, bisa alir, Pak. Bukan makdub. Kita kan kayak G ditebelin terus hilang, makdub atau makdub, itu salah. Ya jadi mau. Kemudian mana tipis, jangan jadi mau. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairnya ngalir, maghdubi. Kemudian do, bukan du. Bukan pakai D ditebelin, Pak. Bukan pakai huruf D, tapi pakai bo. Tempatnya beda. Kalau huruf D biasa itu ujung lidah ketemu dengan langit-langit, D. Kalau bo itu pinggir-pinggir depannya kena semua, bo, pangkal lidahnya naik. Jadi bukan maudud. Kita tidak pakai D Indonesia atau D Minang. Tidak ada dong, do. Wala bo ini, Pak. Wala bo.
Waladdo. Dotnya itu pakai bo, bukan pakai do. Coba waladdo. Waladdo. Nah, jangan sampai waladdo pakai d, pakai d di monologin do, enggak. Tapi dia pinggir lidah, depan lidah, nutup, pangkal lidahnya naik. Waladdo. Jadi bukan do. Kalau do itu bahasa Minang, Pak. Enggak ada do, enggak ada do. Do-nya tuh pakai apa? T biasa. Ini enggak, bo. Makanya ujungnya suaranya beda. Kalau do enggak ada do. Kalau bo itu tebel. Jangan sampai salah. Karena kalau saya ngomong bahasa Minang pakai logatnya Arab aneh, Pak. Enggak ada bo, aneh kan? Enggak ada bo, aneh kan? Nah, begitu juga Pak, orang Arab dengar kita walado. Orang mana nih? Bukan Arab nih. Sama Pak, kita ada orang di kita, oh itu enggak ada bo, aneh pasti. Kita sebagai orang Minang kan aneh, dengar ya, sebagai penduduk sini. Ya kan? Orang Arab pun aneh dengar orang haji. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang apa nih? Orang Arabnya juga aneh Pak dengar Pak. Sama kayak kita dengar tidak ada bo, kan aneh Pak. Maka waladdo harus tebal. Jangan sampai ketukar kita dengan apa? Dengan bahasa Minang ya Pak. Nah, jadi waladdo kan kemudian perhatikan pada do itu dia nggak hilang 100%. Ada sisanya sedikit ketika tasydid. Waladdo. Itu kalau kayak saya dekatkan suara ada waladdo, bukan waladdo. Jadi bukan laddo tapi laddo. Namanya sifat rafawa, ada sedikit sisanya. Nah itu sedikit sisa. Jadi do. Kemudian do-nya panjangnya 6 Pak. Jangan 4. Tadi saya dengar masih banyak baca waladdallin. Itu 4. Waladdallin 4 Pak. Dia 6. Makanya namanya mat lazim. Mat wajib alias wajib 6. Waladdallin. Waladdallin. Bukan waladdallin. Yang 4 itu ketika mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil. Idza jaa nasrullah, itu baru 4. Kenapa? Setelah saya sudah jelaskan di pertemuan lalu kalau tidak salah. Karena setelahnya hamzah. Kalau ini bol, setelahnya tasydid. Kalau setelahnya tasydid habis panjang nih bol, ada tasydid. Berarti dia 6, gitu aja Pak. Ya, jadi waladdallin 1 2 3. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Kita baca Al-Fatihah dari awal sampai habis sekali baca sebagai penutupan majelis kita hari ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tebal dari awal, bukan nir-ro, tapi nir langsung tebal. Nirrahim. Ro-nya langsung tebal dari awal. Bismillah, perhatikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih ada yang banyak lebih dari 2 Pak. Mani cukup 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Masih ada yang nunnya berhenti. An'am atau mantul di nun. An'amta enggak. Pertama jadi nun yang ngalir. Nggak boleh hilang. Kemudian jangan mantul. An'am salah. Jadi an'a. Bagus, tidak mantul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masih ada yang an'am tadi, masih ada ain dua-duanya. Pertama hamzah dulu, ini sebagai penutupan nih Pak. Hamzah dulu, an baru a. An'a, bukan an'a tapi an'a. Alif hamzah yang pertama, bukan ain. Perhatikan Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tidak ada yang ditanyakan Pak ya? Jelas semuanya insya Allah ya? Ya kalau udah jam segini insya Allah tidak ada yang nanya Pak. Daripada lapar sama makan nonton Pak. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.